Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Vita Alvina. Dan perkenalkan saya Agustan. Perkenalkan nama saya Asra. Kenalkan nama saya Freli. Kenalkan nama saya Penny Pangala. Kami akan memaparkan materi dari makalah yang sudah kami susun dengan judul. Dari itu, Anda diharapkan untuk menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kami sebagai berikut. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris artinya pikiran, gagasan. Sedangkan logi atau logos dari bahasa Yunani artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi secara umum, pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Pengertian ideologi menurut para ahli. 1. Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. 2. Alfian. Menurut Alfian, pengertian ideologi adalah sebuah pandangan ataupun sistem nilai yang menyeluruh dan juga mendalam mengenai bagaimana cara yang sebaiknya, yakni secara moral dianggap benar dan juga adil, mengatur tingkah laku bersama dalam beragam segi dan bidang kehidupan. 3. Gunawan Setiardjo. Menurut Gunawan Setiardjo, arti ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah, akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. 4. Cecerode. Menurut Cecerode, pengertian ideologi adalah sekumpulan ide yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan juga pelakunya. 5. Ali Syariati. Menurut Ali Syariati, pengertian ideologi adalah satu keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau ras tertentu. 6. Deterandus Sumeriono. Menurut Deterandus Sumeriono, ideologi adalah a system of ideas yang akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Makna ideologi bagi negara. Makna dan arti ideologi bagi suatu negara atau bangsa adalah suatu memiliki fungsi sebagai pandangan hidup dan sebagai petunjuk arah semua dalam kehidupan hidup serta penghidupan bangsa di berbagai aspek-aspek atau bidang dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ideologi suatu negara sangat penting karena sangat bermakna dalam bagi suatu negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara dapat disimpulkan dalam beberapa poin antara lain sebagai berikut. Ke-1, negara membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Poin yang kedua, ideologi nasionalnya suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Poin yang ketiga, ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Keempat, ideologi dapat mempersatukan orang dari seluruh pandangan hidup atau berbagai ideologi. Yang kelima, ideologi mempersatukan dari seluruh agama. Poin keenam, ideologi memiliki arti yang penting karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Indonesia menganut ideologi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan salah satu hasil perenungan individu atau sekelompok orang, tapi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang ada di dalam pandangan hidup negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara serta ideologi bangsa negara Indonesia yang berasal dari pandangan hidup serta budaya, bahasa sendiri, dan suatu kelompok atau gelombang tertentu. Tetapi Pancasila bukan hanya memperjuangkan suatu kelompok, melainkan digunakan untuk seluruh lapisan dan unsur-unsur bangsa Indonesia secara komprehensif. Pancasila sebagai ideologi negara. A. Makna Pancasila sebagai ideologi negara.
Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu dan buah pikiran. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya, baik secara individu maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai cita-cita bangsa. Hal ini mempunyai arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah. Dalam arti luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, sudah sewajarnya jika Pancasila diamankan pada seluruh aspek kehidupan. 2. Sebagai nilai interaktif bangsa dan negara. Pancasila menjadi sarana untuk dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia karena perbedaan suku, agama, dan lain-lain. Tanpa adanya sarana yang menyatukan, maka kesatuan dan persatuan sulit tercapai. Di sini Pancasila memegang peranan penting sebagai wujud bersama untuk menyatukan dan menyetarakan kesenjangan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dua kunci utama fungsi Pancasila menurut Puspo Hardjojo, yakni sebagai ideologi persatuan dan ideologi pembangunan. Sebagai ideologi persatuan, peranan Pancasila yaitu sudah ada sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia, yang fungsinya ialah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang toleransi, memiliki kepribadian yang peduli, semangat juangnya ada, dan percaya terhadap diri sendiri. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi pembangunan ialah menjadi tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh masyarakat dalam rangka memberikan orientasi wawasan dalam pembangunan dan berkaitan dengan konsep-konsep substansial dari nilai-nilai dasar 5 sila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka karena telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai paling mendasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak akan pernah berubah. 2. Instrumen. Nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Praktis merupakan nilai yang akan dan telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai ini lebih bersifat abstrak, seperti saling menghormati, saling bekerja sama, dan kerukunan. Selain ada syarat yang dipenuhi, Pancasila juga telah memiliki dinamis sebagai salah satu syarat dapat disebut sebagai ideologi terbuka. Berikut beberapa dinamis yang telah dimiliki Pancasila,
yaitu satu, realitas merupakan sebuah dinamis yang menceritakan kemampuan sebuah ideologi dalam mengadaptasikan nilai-nilai pada kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. 2. Idealisme sesuatu yang ada di dalam ideologi yang mampu memberikan semangat untuk membangun harapan para masyarakat sebagai pendukungnya. 3. Pendukung merupakan dinamis yang mencerminkan dan menggambarkan hal yang mampu dilakukan oleh suatu ideologi dalam memengaruhi dan menyesuaikan diri dalam perkembangan suatu masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jika ada yang kurang jelas atau tidak dipahami, Anda dapat menanyakannya dalam forum diskusi. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.